Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar kita diberikan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita mengajar acara ini yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi fadlihi tatimmu shalihat. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas petunjuknya menjadi sempurna kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terutama di pagi hari ini. Alhamdulillah Allah tetapkan kita dalam kebaikan, Pak, dalam majelis ilmu. Minimal hisab kita dari jam 10 tadi sampai nanti selesai, hisab kita aman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sedang belajar Islam, ya. Tapi kalau nggak pengajian, khawatirnya bukain HP aja terus, ya, Pak. Atau kalau tidak, ibu-ibunya pas ada tamu teman lama pula, 2 orang lagi kan, pasti ngobrolin orang lain apa diri sendiri. Alhamdulillah. Kemudian Allah tetapkan pertemuan ini menjadikan salah satu bukti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih berikan kita umur panjang, sehingga ini jangan disia-siakan. Harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga menegaskan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya suatu amalan yang paling menentukan itu penutupnya, akhirnya. Dulu Bapak Ibu sekalian mungkin pernah nggak sholat, ada yang mungkin sholatnya bolong-bolong, mungkin ada yang melakukan kemaksiatan, pernah dulu Pak melanggar. Tapi itu dulu sudah. Yang penting akhir dari semuanya ini kita bisa meninggal dalam kebaikan. Kita bisa meninggal insya Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Salam dan salawat mudah-mudahan surah pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai pada akhir nanti. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas kenapa kita harus sholat, ya. Kenapa kita harus sholat? Yang pertama, sebagai pembeda kita, sebagai pembeda antara seorang mukmin dengan orang kafir. Nabi menegaskan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan kami orang Islam dengan orang yang bukan Islam itu di mana, ya, Pak? Salatnya. Faman taraka faqad kafar. Barang siapa yang dia tidak sholat, maka dia telah kafir.
Maka kalau kita mau bedah betul ya secara hitam putihnya hukum fikih, bagaimana orang yang meninggal dunia dan dia tidak sholat 5 waktu, itu ngeri betul Pak. Di dunia saja itu banyak perlakuan yang sudah harus diberikan, apalagi nanti di akhirat. Di dunia gimana kira-kira Bapak Ibu sekalian? Orang yang nggak sholat 5 waktu itu kena hukuman apa? Yang pertama, la tasihu. Ini kita kaji secara ilmu Pak ya. Nanti jangan, Ustaz ini keras banget. Ini bukan keras. Kalau berbicara ilmu itu nggak ada keras, nggak ada lembut. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau. Beliau menjelaskan orang yang tidak sholat 5 waktu, pertama, la tasihu wilayatuhu, tidak sah perwaliannya. Kalau dia menikahkan anaknya nggak sah Pak. Itu hukuman bagi orang yang tidak sholat 5 waktu. Nah maka bagi para penghulu itu sebelum menikahkan ya, jadi dia harus panggil dulu tuh walinya, ditanya 2 hal Pak. Pertanyaan pertama apa Pak? Mohon maaf Bapak, sebelum mengakadkan putri Bapak, ada pertanyaan yang ini harus dijawab, dan jawaban itu menentukan sah dan tidak sahnya pernikahan. Apa pertanyaannya? Pertama, Bapak sholat 5 waktu apa tidak? Gitu. Kalau dijawab tidak, mohon maaf Pak, Bapak tidak sah untuk mengakadkan nikah. Wow, itu luar biasa itu kalau benar-benar dipraktekkan gitu Bu ya. Bisa ribut gitu antara penghulu dengan calon wali gitu. Tapi hakikat hukum Islamnya begitu. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau anak yang mau dinikahkan itu adalah anak perempuan dan pertama, anak pertama dan perempuan, pertanyaannya apa? Ini sekarang wajib ditanyakan. Gitu ya. Pertanyaannya adalah, mohon maaf Pak, jadi anak Bapak ini lahir setelah Bapak menikahi ibu itu berapa bulan? Dijawab sehari Pak. Saya nikahi pagi, sorenya lahiran. Waduh, berarti apa? Ini tidak sah menjadi wali, karena walinya bukan dia. Karena dia nikahi istrinya dalam kondisi istrinya sudah hamil. Kalau dalam pemilihan umum, Bapak Ibu sekalian, adanya pencoblosan suara sebelum hari H, sah apa tidak? Tidak. Termasuk dalam urusan menikah. Jadi kalau sudah bunting duluan sebelum menikah, itu kalau setelah itu dinikah ya gak sah anaknya itu. Maka binnya bukan kepada bapaknya, tapi binnya kepada ibu. Binnya kepada ibu. Jadi kalau di dunia ini yang gak punya bapak siapa? Nabi Isa. Sudah cukup Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun bukan karena ibunda Maryam berzina, tapi itu Allah ingin menunjukkan kuasanya. Bahwasanya apa? Kalaulah seorang wanita tanpa bapak pun juga bisa punya anak. Ini kuasa Allah. Allah ingin menunjukkan. Tapi kalau hari ini hakikatnya bapaknya itu ada gitu loh, tapi gak sah. Secara hukum Islam itu seperti itu. Jadi itu Pak ya, tidak sah perwaliannya. Yang kedua, la tahillu zabihatuhu, sembelihannya tidak halal. Punya tetangga yang gak sholat 5 waktu Pak. Berat itu. Jadi istilahkan, kalau orang Yahudi, orang Nasrani, Allah sudah firmankan, wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum, sembelihan orang ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani itu masih halal untuk kalian, dan sembelihan kalian halal untuk mereka. Tapi orang yang tidak sholat 5 waktu itu tidak halal sembelihannya. Orang yang tidak sholat 5 waktu ya, apalagi Bapak Ibu sekalian, sebelahnya itu agamanya nggak jelas, Islam bukan, Yahudi bukan, Nasrani juga bukan, ngantar daging ayam. Bapak Ibu jelas melihat dia yang nyembelih, padahal dia agamanya nggak jelas. Boleh nggak itu dimakan daging sembelihannya? Nggak boleh, nggak boleh. Kita khawatir pas dia menyembelih, dia sebut nama selain Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang menjadi masalah. Orang kita beli di pasar aja hati-hati kok. Jangan terkecoh Bu ya, menjual ayam itu pakai songkok yang dimiringkan itu juga kadang-kadang menipu. Dia pakai songkok saja, hakikatnya nggak sholat 5 waktu juga itu. Banyak juga itu.
gitu ya. Apalagi yang beli sudah bersih itu hati-hati kalau itu keluar dari rumah potong yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i itu gimana? Kaki ayam itu dicantoli. Nanti ayam itu akan dialirkan air listrik, aliran listrik sedikit itu ya, biar agak nggak terlalu gerak-gerak. Nanti mendekati pisau yang putar, posisi ayam masih hidup. Nah belum mati Pak, itu sudah dijatuhkan ke air panas. Ini permasalahannya banyak. Yang pertama, ayam itu dalam mazhab Imam Syafi'i, satu ayam itu punya hak satu bismillah. Nah ini 100 ayam lewat Pak, bismillahnya gimana? Yang motong alat. Sudah gitu belum mati, sudah dimasukkan ke dalam air panas. Terus gimana? Orang Nabi sendiri beliau menjelaskan, kalau kamu memanah hewan di atas sungai, kemudian hewan itu terjatuh di sungai, fala takulha, kamu jangan memakannya. Karena kamu tidak tahu apakah anak panahmu yang membunuhnya atau karena dia tenggelam. Nah ini belum mati, sudah dimasukkan ke dalam air. Nah maka nggak boleh, itu sudah dihukumi bangkai. Jika prosesnya seperti itu tidak halal, maka ibu-ibunya hati-hati. Terus bagaimana? Ya sudah, datang ke penjual ayam, kita yang nyembelih kalau bisa Pak ya. Tapi ditungguin. Karena pernah ada orang tuh udah bagus tuh dia yang nyembelih, tapi belum mati dimasukkan ke dalam ember. Sudah ada airnya, ditekan pula sama barang apa itu biar tenggelam tuh ayam. Nah itu juga sama aja. Maka harus hati-hati untuk sesuatu yang masuk dalam tubuh kita. Jadi kembali kepada tadi, la tahillu dzabihatu, sembelihannya tidak halal. Kemudian orang yang tidak sholat 5 waktu itu kalau dia meninggal dunia, 2 hal kita tidak diperbolehkan untuknya. Pertama apa? Memintakan ampunan untuknya, itu gak boleh. Yang kedua, mensolatinya. Kenapa ini gak boleh? Karena orang yang tidak sholat 5 waktu itu sudah jelas Allah akan masukkan nanti ke dalam neraka. Tadi antara iman dengan kafir, kekufuran itu yang ada di sholat. Kalau dia nggak sholat, maka kalau bahasa kita, masyarakat ini kalau mau berbuat dosa, janganlah dosa itu tinggalkan sholat gitu nantinya. Dan juga jangan berbuat syirik. Karena 2 hal ini bermasalah sekali. Sedermawan apapun dia, ya, sebaik apapun dia di masyarakat, dan kebaikan-kebaikan apa saja dia lakukan, tapi kalau dia tidak sholat 5 waktu, maka Allah tidak akan menganggap kebaikan-kebaikan yang lain. Karena yang pertama kali yang Allah akan hisab nanti pada hari kiamat adalah sholat. Dilihat sholatnya dulu. Kalau dia nggak sholat, amalan yang lain nggak Allah lihat sama sekali. Maka salah itu. Ada orang, saya dermawan, kesana kemari, saya sedekah, saya ini, bahkan saya juga puasa, tapi satu, saya nggak mau sholat. Itu kan salah, kaprah itu. Justru sholat itu yang penting. Ya, sholat itu yang penting. Seperti ada orang yang qiyamul lail sampai 2 jam, 3 jam, tapi setelah itu tidur, gak sholat subuh. Ini kan salah kaprah. Yang wajib sholat subuh, kalau qiyamul lail gak wajib. Menghafal Quran wajib atau tidak? Kok gak bisa jawab? Menghafal Quran wajib atau tidak? Tidak wajib. Enggak ada satu dalil pun yang mengatakan antum akan dihukum kalau nggak hafal Quran, nggak ada. Tapi kalau bapak ibu tidak mengamalkan Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan itu banyak sekali, akan dihukum gara-gara apa? Tidak mengamalkan Al-Quran. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai nanti salah prioritas dalam kita menetapkan suatu masalah itu. Ya, jadi nggak boleh memintakan ampunan untuknya. Ini berat. Apalagi yang meninggal itu masih saudara kita, kan gitu, Bapak Ibu sekalian, berat sekali. Tapi secara hukum hitam putihnya seperti itu. Adapun nanti praktek di masyarakat ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Jangan sampai juga lantas, itu kafir, nggak boleh disolat, nggak boleh begini itu. Nanti malah jadi masalah ya. Ikut kajian siapa itu? Ikut kajian siapa ya? Baik, setelah itu. Kalau di ketetapannya juga, dia tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Orang nggak sholat 5 waktu ini.
Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya tekad mau membangun pemakaman yang muslim, pemakaman yang syar'i lah mungkin bahasa gitu, itu tidak hanya sekedar syaratnya muslim, itu nggak cukup. Ditulis aja di plangnya itu, pemakaman muslim yang sholat 5 waktu, baru teman-teman. Ya, loh, terus bagaimana yang nggak sholat kalau dimakamkan di dalamnya? Kalau dimakamkan di dalamnya yu'athir itu apa? Akan mengganggu mayit-mayit yang lain yang dia sholat 5 waktu. Maka dalam pembahasan fikih pemakaman itu tidak boleh pemakaman muslim dan non-muslim itu bercampur, juga boleh. Termasuk pemakaman yang sholat dan tidak sholat 5 waktu itu nggak boleh campur. Sebenarnya begitu. Tapi bagaimana di masyarakat? Sulit. Kita mau menegakkan yang begini kok bisa perang. Tersinggung betul keluarganya itu kan, bapaknya nggak sholat 5 waktu, dia nggak boleh dikubur di sini karena dewa itu gitu. Ya, bisa bentrok, ini bisa jadi masalah besar itu. Tapi kita supaya tahu secara hukum itu seperti itu, secara ilmu itu ternyata seperti itu. Ya. Nah kemudian nanti di akhirat, nanti bisa dibantu dalam kitab Al-Kabair. Imam Zahabi menjelaskan beberapa riwayat. Kemudian nanti di akhirat, orang yang tidak sholat 5 waktu itu akan dikumpulkan dengan Fir'aun, Qarun dan Haman. Coba. Artinya apa? Islam seseorang itu nggak bermanfaat sama sekali kalau nggak sholat. Gitu ya. Sampai-sampai apa? Mati saja. Dikumpulkan dengan Fir'aun. Kita tahu seburuk-buruk manusia di muka bumi dia Fir'aun. Karena dia sudah sampai bilang, Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi gitu. Gak ada yang ngomong yang lain, saya Tuhan yang paling tinggi. Kalau saya Tuhan banyak. Tapi saya Tuhan yang paling tinggi itu hanya Fir'aun. Orang yang gak sholat kedudukan nanti di akhirat itu akan dikumpulkan dengan Fir'aun jika dia meninggalkan sholatnya karena kekuasaannya, karena kerajaannya. Kalau dia meninggalkan sholat karena hartanya, dikumpulkan dengan Qarun. Tahu Qarun Pak ya? Bu ya? Qarun sepulang dari sini ke rumah, lihat halamannya, kalau ada tanah yang bisa dicangkul-cangkul lah. Kalau ada bunyi kletak begitu ya, nah itu mudah-mudahan Qarun, harta karun. Kalau aslinya Qarun. Nah, kalau dia meninggalkan sholat karena perniagaannya sibuk dagang nggak sholat, maka dia akan dikumpulkan dengan siapa? Dengan Haman. Nah, itu 3 tokoh kekafiran di dunia ini nanti akan dikumpulkan. Maka beruntunglah kita, Masya Allah, yang hari ini Allah sadarkan dengan kewajiban kita sholat 5 waktu itu. Bapak Ibu sekalian, sholat itu spesial banget. Gak semua orang berikan, gak semua Allah takdirkan orang tersebut bisa sholat. Maka doa kita 3 ya, Ibu dicatat dulu ya, doa yang tidak boleh terlewat dalam kehidupan kita itu. Pertama apa? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, saya memohon kepadamu akhir kehidupan yang baik. Kemarin belum lama Pak ya, ada yang jadi imam, ketika dia sujud meninggal dunia pas waktu sujudnya. Itu kematian yang kita impikan Bapak Ibu sekalian. Maka pada pertemuan yang lalu kita sudah ingatkan, yang punya kebiasaan gak baik jangan dilanjutkan. Rubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Dari yang nyanyi gimana baca Quran? Mau meninggalnya nyanyi? Ya sudah, tinggal. Dari yang hobinya metetin burung Pak, rubah zikir. Kenapa? Karena kita ingin husnul khotimah, bukan malah tegukur. Kebiasaan buruk sudah harus tinggalkan. Karena apa? Ini penentuan kita di akhir ini, Mas. Finishnya ini harus baik kita ini, dan harus menang. Gitu ya. Sadar gak? Sadar kita sudah dalam antrian kematian itu. Yang jelas, yang sudah usianya 60 ke atas itu Pak,
apalagi sudah 70 ke atas itu, antriannya sudah paling depan-depan itu. Iya benar, karena Nabi sendiri yang menjelaskan kan. Akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja kan begitu kan. Artinya memang ya sudah 60 itu sudah mendekati garis-garis yang di depan. Kalau antri minyak goreng ibu-ibu itu sudah kelihatan merek-mereknya itu Bimoli apa Sania. Kalau masih muda itu masih remeng itu mereknya apa gitu kan. Kalau masih di belakang-belakang. Dan permasalahannya lagi adalah kita nggak bisa nyalip, nggak bisa juga mundur. Apalagi keluar dari antrian itu nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kayak film Kerasakti itu kan, Sunggohong apa itu dewa pencatat kematiannya itu dilawan sama dia, kemudian dia buka catatan itu, umur itu dia hapus itu kematian Sunggohongnya. Nah itu kalau dunia kita dunia Kerasakti gitu, bukan dunianya Kerasakti. Artinya kita sudah harus siap. Nah, di saat kita sudah beralih, berangsur-angsur, pertama sudah merindukan sholat ditunggu, insya Allah tanda-tanda penghuni surga ada dalam diri Bapak Ibu sekalian. Dulu azan, sudah azan lagi. Kalau sekarang, Bu, kok belum azan ya? Kayaknya sudah dari tadi tuh azan maghribnya, insya Allah luar biasa. Bu, kemana nih pagi? Oh, kajian dong. Ya sudah, ayo siap. Kajian. Kalau dulu kemana, Bu? Sudah bergeser. Dan Nabi sudah ingatkan kepada kita, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu. Jika Allah menghendaki kebaikan dari hambanya, maka Allah akan sibukkan hamba itu. Para sahabat bertanya, kaifa yastamilu ya Rasulullah? Apa bentuk kesibukan itu? Nabi menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Allah akan memberikan taufik, Allah akan memberikan hidayah kepada hamba tersebut untuk sibuk mengerjakan amal saleh sebelum meninggal dunia. Jadi kalau semakin kesini, alhamdulillah semakin banyak di masjid bapak-bapaknya. Ibu-ibunya semakin kesini, semakin rajin apa, Bu? Sholat malamnya. Kalau soal waktu udah pasti, ya. Semakin kesini, sejadah semakin sering dibentangkan. Kalau dulu jamuran. Semakin kesini, Qurannya kalau dibuka itu, Pak, masya Allah licin, ya. Kalau dulu bersarang laba-laba. Alhamdulillah. Kalau dulu sandalnya hilangnya di mana, Pak? Sekarang sandalnya hilang di masjid. Ya. Ustadznya ini sering kehilangan sandal. Habis taklim bingung nyari sandalnya kemana. Pas waktu itu bawa motor, Pak, lewat lampu merah, malunya luar biasa. Nyeker, Pak, nggak dapat sandalnya mungkin itu. Jamaahnya mengamalkannya terlalu baik itu, Pak. Ambil yang baik, buang yang jelek. bener, punya ustadznya diambil itu. Punya ustadz, alhamdulillah. Inilah hidayah ya. Jadi kalau kita berbicara sholat ini sudah luar biasa, kita bisa sholat 5 waktu ini ya. Tinggal selangkah lagi hal-hal yang berbau kesyirikan itu kalau bisa ditinggalkan. Nanti kita akan kupas sendiri kapan-kapan tentang masalah kesyirikannya. Karena banyak sekali di masyarakat itu kasus-kasus kesyirikan. Hati kita bisa jadi masih ada kesyirikan dalam diri kita. Mungkin kita nggak sadar saja, atau mungkin kita belum pernah membedahnya saja. Kalau masih, itu yang akan juga menjadi penghalang kita untuk masuk surga. Kemudian tadi kalau kita berbicara kenapa kita sholat ya, supaya jelas kita ini muslim atau kafir, sebagai pembeda antara seorang muslim dengan kekafirannya. Yang kedua, usaha kita untuk menghindarkan diri kita dari sifat-sifatnya orang munafik. Orang munafik itu wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidaklah mendatangi sholat melainkan mereka mengerjakannya dengan bermalas-malasan. Orang yang bisa sholat 5 waktu dengan baik,
bisa dipastikan dirinya terbebas dari kemunafikan. Karena sahabat Ibnu Mas'ud beliau mengatakan demikian, wa ma ra'aituna wa ma yatakhallaqu minna an salatil jamaah illa kana munafiqun ma'lumun nifaq. Beliau berkata demikian, tidaklah di antara kami ini para sahabat beliau ada yang tidak sholat berjamaah di masjid, untuk bapak-bapaknya, melainkan dia adalah seorang munafik yang kemunafikannya sudah jelas. Jadi standar yang dipakai oleh para sahabat untuk menilai dia itu munafik atau tidak, tinggal dilihat sholatnya. Sholatnya itu di rumah apa di masjid, untuk bapak-bapak. Seperti itu. Kalau ada di antara kami ada yang tidak sholat berjamaah di masjid, hakikatnya dia adalah orang munafik. Nah, kalau ukuran ini dipakai, Pak, untuk menghukumi kaum muslimin hari ini, yang munafik itu sedikit atau banyak? Allah, bergarung-garung dengan orang nanti, Pak, ya. Seperti itu. Jadi standarnya itu. Nah, mungkin beberapa sekalian berpikir, kenapa sih harus berjamaah, Ustaz? Bukankah sholat di rumah juga sah? Iya, memang sah sholat di rumah. Ada lagi yang ngomong, Ustaz, kalau saya di masjid itu jadi makmum, Ustaz. Kalau di rumah itu saya jadi imam. Pahala imam itu lebih banyak daripada jadi makmum. Kata siapa? Tidak ada penjelasan itu. Gitu ya. Jadi di antara keutamaan kenapa kita harus berjamaah di masjid, Allah jelaskan dalam surah Luqman, yauma, dalam surat Al-Falaq, yauma yukshafu an syaki wa yad'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari ketika betis itu disingkap, nanti Bapak-Ibu sekalian, Allah itu menampakkan wajahnya. Ya, semua kita akan bisa melihat Allah selama kita meninggal dalam keadaan beriman. Ketika Allah menampakkan, Allah berfirman, Ana Rabbukum, saya adalah Rabb kalian. Saat itu orang-orang yang ada di padang mahsyar masih belum percaya begitu. Kemudian Allah bertanya, apa yang kalian kenali dari Rabb kalian? Dijawab oleh orang yang ada di padang mahsyar tadi. Pada menjawab, Inna ula laisa kamitslihi syai'un. Allah itu enggak serupa dengan sesuatu. Kemudian Allah tersenyum dan Allah mengucapkan, saya adalah Rabb kalian. Ketika yakin itu adalah Tuhan mereka, itu adalah Allah, maka orang-orang beriman langsung tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kenikmatan yang paling tertinggi yang didapatkan oleh seseorang, yaitu apa? Bisa melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala. Sudah berharap bisa melihat wajah Allah enggak? Sudah belum? Sudah ada keinginan belum? Tinggal berarti. Tahu dijebak gitu kan? Wafat dulu. Yusuf pengen, berarti sudah siap meninggal kan, gitu kan maksudnya kan? Karena sekali-kali Allah tidak akan bisa dilihat di muka bumi ini. Maka yang mau melihat Allah harus meninggal. Dan seorang mukmin senantiasa merindukan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah rindu belum Bu sama Allah Subhanahu wa taala? Hidup mah boleh. Enggak ada jawaban. Ya. Jadi langsung tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tersungkur berbahagia karena bisa melihat wajah Allah langsung. Yang di dunia hanya menyebut asma wa sifatnya saja, ya Rahman, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir dan sebagainya. Nanti di akhir bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itu ada sebuah peristiwa Bapak-Ibu sekalian yang menyedihkan. Yaitu siapa? Ada orang-orang yang tidak kuasa sujud. Tidak kuasa untuk sujud di hadapan Allah saat itu. Khasi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka menundukkan pandangan. Mereka diliputi dengan kehinaan, malu. Harusnya bisa sujud, gak bisa sujud. Justru kepalanya itu terjungkal ke belakang. Siapakah mereka itu? Waqad kanu yad'auna ila sujudi wa hum salih. Yaitu orang-orang yang
diseru untuk sholat berjamaah, mereka enggan padahal mereka dalam kondisi sehat walafiat. Kalau dijelaskan oleh para mufassirin, siapa itu? Mereka yang mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, pada yujibuna, tapi mereka tidak terpanggil untuk memenuhi panggilan itu. Itulah orang yang nanti tidak kuasa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah kita lagi-lagi Bu ya, Pak ya, bisa terpanggil untuk memenuhi azan itu. Karena hakikatnya kalau kita belum bisa memenuhi panggilan tersebut, berat nanti untuk bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus sholat? Untuk melepas jerat-jerat syaitan dalam diri kita. Ini untuk bapak-bapaknya dulu. Nabi menjelaskan begini. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin. Tidaklah 3 orang laki-laki yang dia tinggal di suatu desa atau sebuah perkampungan. Kalau dulu kan ada unggulan Pak ya. Unggulan itu mungkin cuma 1, 2, 3, 4, 5 maksimal mungkin ya. Tapi berjauhan gitu ya. Tapi 3 orang ini la tuqamanna fihi sholatul jamaah, tidak ditegakkan di tengah-tengah mereka salat berjamaah. Illa stahwadha alaihim syaitan, melainkan setan berkuasa atas mereka. Artinya orang yang tidak sholat 5 waktu berjamaah di masjid dalam jerat-jerat syaitan, dalam pengaruh syaitan. Bahkan Nabi menegaskan bala syaitan fi udhunai. Setan itu apa? Mengencingi kedua telinganya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau masuk waktu subuh, adzan sudah berkumandang, kok kita nggak mendengar adzan itu, kita sudah dikuasai oleh syaitan. Ya, akibat kencing itu menjadikan kita nggak dengar adzan. Itu karena kita dikencingin syaitan. Maka kalau mau tidur, jangan lupa untuk baca doa. Doanya banyak itu ya, ada 10-an lebih itu doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi sebelum tidur itu. Kalau Bapak Ibu sekalian kan seringnya doanya hanya apa? Bu, Bismika, Allahumma, Amutu wa ahya wa amut kan gitu. Ini doa standarnya HTP apa? Kalau bisa ditambah, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, saya serahkan jiwaku ini kepadamu. Wa wajhtu wajhi ilaik, saya hadapkan wajahku ini kepadamu. Wa fawattu amri ilaik, saya serahkan urusanku ini kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, saya sandarkan punggungku ini kepadamu. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat untuk berlindung kecuali hanya kepadamu ya Allah. Setelah itu baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun, tidur. Kira-kira tenang gak? Tenang. Kita sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, setiap kali kita tidur, setan itu akan mengikat di tengkuk leher kita 3 pukul. Setiap kali mengikat pukul ini, setan berkata apa? Alaika lailun tawil farqud, bagimu malam yang panjang, tidurlah kamu. Ikatan kedua ditarik juga begitu, ikatan ketiga juga begitu. Nah, tapi ketika kita bisa bangun dan membaca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, maka pukul yang pertama terlepas dari tengkuk leher kita. Setelah itu kita lanjutkan mengambil wudu, pukul yang kedua terlepas. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat, pukul ketiga terlepas. Fa'asbaha nasyitan thayyibun nafs. Maka orang yang sudah demikian di malam harinya, maka di pagi hari dia akan terlihat apa? Nasyid, rajin, energik orangnya, semangat, dan hatinya baik, jiwanya baik, tetangganya lewat sudah senyum. Nah itu ya, istrinya minta uang belanja, oh ya sudah berapa, begitu aja. Hatinya baik. Ini enggak ya. Kata Nabi, kalau itu tidak dilakukan, tidak bangun baca doa, tidak wudu, tidak sholat malam, maka pagi harinya apa? Fa'asbaha kaslan, dia akan terlihat malas dan khabisun nafs.
jiwanya buruk. Pagi-pagi kok sudah cembetut, udah merengutin orang. Iya. Pagi-pagi udah berantem sama istri. Ini kenapa? Di sini hatinya nggak tenang, hatinya gelisah. Coba, kalau bapak mulai, ya selesai. Setelah itu baca Quran nunggu subuh, masuk waktu subuh bapak sholat subuh. Kira-kira hati yang didapat dalam hati kita itu ada semacam kepuasan, ada ketenangan, ada kenyamanan. Maka orang yang rajin ibadah itu pasti bawaannya tenang. Itu. Maka kalau ada yang punya anak gadis nggak sih? Sudah habis semua kan? Nah, kalau masih punya ada yang punya anak gadis, ketika ditanya kriteria untuk suami anakku yang bagaimana, itu dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah ditanya, ma'aman uzawiju ibadati, kepada siapa saya nikahkan putriku? Dijawab, ma'aman yattaqillah, kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa harus dengan orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu hatinya tenang, ya pikirannya jernih. Dan beliau ungkapkan, in ahabbaha akramaha. Orang yang bertakwa itu, kalau dia mencintai istrinya, dia akan memuliakan betul istrinya. Wa in abghadaha lam yatimuha abada. Kalaulah dia tidak suka kepada istrinya, maka suami yang bertakwa sekali-kali dia tidak akan zalim sama istrinya. Tidak akan mungkin dia menampar istrinya, tidak akan mungkin dia nendang istrinya, tidak mungkin juga dia jelek-jelekkan istrinya di hadapan orang lain. Itu orang yang bertakwa. Nah, kenapa orang yang bertakwa itu akan memberikan kebaikan, Pak? Karena dia dekat dengan Allah. Hatinya itu dingin, gak mudah emosi. Itu kayak Nabi pulang lapar, masuk ke rumah, tanya kepada Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa saya makan di pagi hari ini? Dijawab, tidak ada ya Rasulullah. Ya sudah, saya tak berpuasa. Mantap kan suami yang beriman itu? Kalau bapak-bapak mungkin gak begitu, Pak. Lapar, habis pulang main badminton, sampai rumah, la haula wala quwata illa billah, rumah berantakan, gitu kan? Setelah itu, Bu, sudah masak? Belum? Jawabannya kok nggak mengenakan, gitu kan? Malah asik megang HP, kan gitu kan? Kira-kira bapak-bapaknya naik urat gak, Pak? Kenapa mudah naik urat? Berarti apa? Diri kita ini belum seimannya Nabi. Iman kita belum sebagaimana imannya Nabi. Tenangnya hati kita belum sebagaimana tenangnya Nabi pernah tuh kemalaman pulang kan? Itu sudah terkunci, udah Aisyah udah ketiduran. Udah tidur di pintu. Beliau salam 3 kali ketuk pintu, nggak ada respon. Sudah, nggak berpikir panjang, nggak emosi, sudah tidur depan pintu depannya itu sudah tidur. Ketika Ibunda Aisyah terbangun kaget, loh, mana Nabi belum pulang, bertugas dia buka pintu, masih tidur, dibangunkan. Biasa. Coba bapak-bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali nggak ada jawaban. Telepon berapa kali, Pak? Pintu depan nggak ada jawaban. Pintu samping nggak ada jawaban. Mungkin dilempar itu genteng jawaban. Kenapa kok bisa emosi begitu kita? Karena diri kita belum tenang. Dan ketenangan itu ada pada ibadah. Coba bapak ibu bandingkan dulu di saat ibu masih aktif kerja, aktifnya kerja ya, dan banyak ibadah yang tertinggal dengan hari ini. Nyaman mana? Oh, nyaman sekarang kan? Nyaman sekarang. Kenapa? Karena dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dekat dengan Allah itu tenang bawaannya. Insya Allah sih. Apalagi kalau cari menantu, cari yang sholat subuhnya berjamaah. Jangan yang sholat maghrib mah biasa. Ya, saya bisikan ke imam, Pak Imam, kalau sholat maghrib itu jangan panjang-panjang, karena peserta sholat maghrib ini bermacam-macam. Nggak hanya pemain inti, pemain cadangan juga banyak yang ikut kalau maghrib.
Tapi kalau mau panjang, sholat subuh. Sholat subuh itu murni itu, main inti itu. Ya, yang cadangan naturalisasi pinggir itu, Pak. Ya benar. Kalau maghrib dibuat panjang langsung protes itu. Bahkan keluar masjidnya sholat di masjid Nur Said ini. Panjang betul gitu kan. Mungkin nggak mau sholat lagi ke masjid sini karena kepanjangan itu ya. Allah. Jadi ada orang-orang yang masih belum siap dengan sholat yang lama seperti itu.